Hai hai hai, welcome back to my channel Alnos Pake Es biar seger lur, yang dibawakan oleh siapa lagi kalau bukan Mas Al dong. Gimana kabar rebaners sekalian? Menung boy, semoga rebaners semuanya sehat and fun selalu. Mas Al akan membawakan alur film Surviving the Wild. Surviving the Wild adalah film petualangan keluarga Amerika 2018, disutradarai dan diproduksi oleh Patrick Alexandrin dan ditulis oleh Mark Hefti. Film ini menceritakan seorang anak laki-laki melawan keinginan orang tuanya yang sudah bercerai. Seorang anak laki-laki mengambil abu kakeknya yang sudah meninggal dan melarikan diri ke hutan belantara dengan ditemani anjing kesayangannya. Anak itu bertekad untuk memenuhi keinginan kakek tercintanya yang sudah meninggal dan akan menaburkan abunya di atas Gunung Delia. Sepanjang perjalanan berbahaya, anak laki-laki dan anjing itu ditemani oleh hantu kakeknya yang membantu mereka dalam perjalanan mereka. Plot ending menyatukan kembali keluarga itu dan memberikan satu kesempatan terakhir untuk mengucapkan selamat tinggal kepada arwah si kakek. Tidak banyak cincong lagi, yuk kita capcus. Kisah diawali menceritakan seorang anak laki-laki pendiam yang suka berpetualang, yang bernama si Son. Dia ditinggal mati oleh kakeknya. Dia pun merasa sedih. Dikarenakan merasa tidak nyaman di dalam kerumunan tamu, dia pun memutuskan memisahkan diri dengan ditemani anjing kesayangan mendiang si kakek yang bernama Reli. Guk guk guk. Kemudian si ibu pun menghampiri si Son dan mengajak si Son masuk ke dalam rumahnya. Namun si Son membahas si Reli. Dia berniat akan merawat dan memelihara, tapi si ibunya menolak permintaan si Son. Tiba-tiba hantu si kakek pun muncul di sana di saat Son berbincang dengan si ibu. Dikarenakan film ini menceritakan bahwa hanya si Son saja yang bisa melihat hantu si kakek, melihat tingkah si kakek, Son pun tertawa sendirian. Jadi film ini menceritakan bahwa si ibu dan si ayah Son itu sudah pisah, alias sudah bercerai. Kasihan si Son. Dikarenakan tempat tinggal si ibu tidak bisa memelihara si Reli, Son pun mengusulkan akan tinggal dengan si ayah. Tapi si ibu pun menjelaskan bahwa ayahnya tinggal di hotel dan tidak boleh membawa anjing peliharaan. Dikarenakan kesal, Son pun masuk ke dalam rumahnya. Di dalam ruangan, Son didatangi si ayah dengan membawa paket COD-an. Son pun berbincang dengan si ayah, menceritakan bahwa si kakek ada keinginan yang belum terwujud, yaitu mendaki gunung bersama. Son pun mengajak si ayah mendaki gunung bersama dan meletakkan abu si kakek di atas gunung. Namun si ayah menolak dikarenakan banyak kesibukan kerja. Tolong mengerti nak, tolong. Si ibu pun muncul dan nimbrung bareng. Mendengar Son berencana pergi ke gunung, si ibu pun melarang keras. Tidak boleh. Kesal mendengar
omelan si ibu, Son pun membuka paket COD-an pemberian si ayah dan ternyata isinya kamera. Ih, wow, keren. Namun si ibu masih ngomel-ngomel melulu dan situasi mulai memanas. Si ayah pun pergi keluar disusul dengan si Son. Scene pun berganti, malam pun tiba, memperlihatkan si Son berada di rumah si ibu. Terlihat abu si kakek tersimpan di dalam rak. Son pun terpaksa membohongi si ibu agar bisa mendaki gunung besok hari. Dia beralasan akan diajak si ayah di sebuah acara. Tetapi si Son meminta diantar ke rumah si kakek terlebih dahulu untuk menengok si Rally. Tanpa pikir panjang si ibu pun langsung menyetujuinya. Di tengah malam rencana kedua pun dijalankan si Son. Dia menukar isi abu si kakek. Ih, wow, anak yang cerdas. Keesok hariannya, Son pun diantar si ibu ke rumah mendiang si kakek. Lalu si Son berkemas mengumpulkan barang-barang keperluan dan hantu si kakek pun muncul. Dia memberikan arahan kepada si Son barang-barang apa saja yang penting buat pendakian. Shut up, Grandpa. Sorry to scare you. I'm here to walk Riley. Selesai berkemas, Son pun berangkat menggunakan mobil dengan si Rally dan hantu si kakek. Capcus. Saat berhenti di tepi jalan, si Son menelpon si ayah dengan mengatakan jurus bohongnya. Dia mengatakan akan berlibur dengan si ibu. Dan sebelum telepon ditutup, Son pun berkata kepada si ayah, sebenarnya si ibu masih mengharapkan si ayah kembali. So sweet. You're a manipulator. Not Delilah. Sesampainya di kaki bukit, Son pun mendapat panduan si kakek. Bila mana memasuki gua, Son harus berjalan ambil jalur kanan, sebab jalur kiri adalah jalur lambat. Selesai mendapatkan arahan si kakek, Son pun bertanya kepada si kakek. Kakek kan sudah meninggal, kenapa muncul? Apakah kakek hantu? Apa imajinasi belaka? Kakek pun menjawab bahwa tidak ada bedanya. Kakek adalah kakek yang Son sudah kenal. Lanjut, Son pun sebelum memulai perjalanannya, dia memotret posisi parkir mobilnya. Dan Son pun melanjutkan perjalanannya dengan pendakiannya, menyusuri jalan penuh ranting-ranting kering dan semak-semak dengan berjalan kaki. Disuruh siapa, Son? Singkat cerita, akhirnya si Son menemukan gua yang si kakek maksud. Dengan semangat dan riang gembira, si Son pun dan Rally lari memasuki gua tersebut. Lari, cuk. Di perjalanan di dalam gua, Son selalu mematuhi arahan si kakek agar ambil jalur kanan. Di saat memasuki gua yang gelap gulita tanpa ada lilin satupun, ternyata Son baru sadar kenapa si kakek menyuruhnya ambil jalur kanan. Ternyata di sana ada perahu kecil yang bisa menyingkat waktu perjalanan.
Lanjut, di dalam perjalanan menaiki perahu, seketika Son pun menepi. Di sana dia mengabadikan perjalanannya dengan merekam tempat dan meluapkan unek-uneknya selama ini mengenai keinginannya menaburkan abu si kakek, pelajaran bertahan hidup di alam bebas. Dan Son pun curhat mengenai orang tuanya yang selalu sibuk sendiri, tidak seperti kakek yang selalu menemaninya. Selesai ngevlog, dia pun merasa lapar dan dia pun mencari makanan seadanya di alam bebas. Oh, what do we got here? Scene pun berganti. Malam pun tiba. Si Son mengisi waktu dengan membacakan cerita. Si Reli pun setia mendengarkan dan mereka pun tidur. Scene berganti pagi. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sela-sela perjalanan mereka, HP si Son mendapatkan sinyal dan otomatis pesan suara dari si ibu pun masuk menanyakan kabar dan ucapan selamat bersenang-senang dengan si ayah. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Okay. Come on, Raj. Dikarenakan perjalanan masih jauh, tak terasa malam pun tiba. Mereka segera membuat tenda dan api unggun. Untuk mengisi waktu, si Son pun bernyanyi dan memainkan seruling minimalis. Di tengah-tengah lagu ref, tiba-tiba Son mendengar suara letusan. Dia pun berhenti sejenak dan berpikir, itu hanya kelompok pemburu. Di tengah heningnya malam, si Son dikejutkan oleh sesosok beruang liar. Merasa ketakutan, dia pun memilih mode diam. Tak beberapa lama si beruang pun pergi, dan si kakek pun muncul mengatakan mungkin si beruang takut dengan hantu si kakek. Singkat cerita, pagi pun tiba. Son melanjutkan perjalanan hendak mengambil air dan sialnya ransel yang dibawanya terjatuh. Dia pun berusaha mengambilnya, namun si Son terbawa arus dan kepalanya terluka. Dia pun ditolong Reli dengan menggunakan ranting kayu, tapi dia tidak bisa menyelamatkan ranselnya. Di saat Son setengah pingsan, hantu si kakek pun datang dan memberikan motivasi dan berkata jangan mengasihani diri sendiri, segera bangun dan bergerak supaya tidak kedinginan, lalu mengingatkan prioritas bertahan hidup ada 4, yaitu udara, tempat tinggal, air, dan makanan. Jika si Son berpikir kehilangan perlengkapannya dan tidak bisa apa-apa, maka itu adalah salah. Sementara di tempat lain, ibunya memandangi guci si kakek. Kemudian si ibu mengambil guci tersebut tetapi terjatuh. Dan alangkah mengejutkannya, ternyata isi gucinya bukan abu, melainkan keripik. Ih, wow, kok bisa? Kemudian si ibu mengirim pesan kepada si Son dan berkata bahwa perbuatannya adalah tidak lucu alias garing cil. Dan ibu pun mengirim pesan ke mantan suaminya dan memberitahukan hal tersebut. Sampai akhirnya ayah dan si ibu mengetahui kalau si Son pergi ke Gunung Delila. Mereka yang khawatir pun bergegas untuk mencari anaknya itu. Ayah dan si ibu pun janjian bertemu di rumah mendiang si kakek. Mereka pun mengecek rumah si kakek, namun tidak ada siapa-siapa, dan mobil tua si kakek pun tidak ada di tempat.
Tiba di gudang, hantu si kakek pun membisikkan kepada si ibu tentang 4 prioritas bertahan hidup. Entah mendengar apa tidak, si ibu pun mengingat tentang 4 prioritas bertahan hidup. Lalu mereka pun berkemas dan segera menyusul Sison yang ada di Gunung Delila. Where he is. I'm not a hacker. Just give it your best. Melihat si Relik lemas karena kehausan, Son pun panik dan bingung mencari tempat air dikarenakan Sison pemeran utama. Cring, tiba-tiba ransel Sison pun ketemu. Lalu Sison bergegas mengambil air untuk si Relik yang sudah lemas kehausan. Singkat cerita, Sison pun melanjutkan perjalanan. Namun ketika Sison dan si Relik sudah pergi, datang 2 orang yang tampaknya jahat. Mengetahui ada bekas jejak mereka. Dikarenakan tidak tahu arah jalan, si ayah pun bertanya. Tapi orang yang ditanya bilang kalau jalan itu tidak bisa dilewati mobil biasa. Melihat orang itu membawa mobil jeep, ayah pun melobi-lobi dan sepakat meminjam mobil jeep tersebut dengan menjaminkan mobil si ibu. Selesai lobi-lobi, mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi. Just like there's a clearing right up front. Come on. Hope you can keep up. Ketika Sison sedang beristirahat, hantu si kakek pun muncul dan menyuruh Sison untuk bersembunyi. Dikarenakan Sison sudah bersembunyi, kedua orang tadi tidak menemukan mereka. Di saat ayah dan si ibu sedang dalam perjalanan menyusuri hutan, tiba-tiba si ibu tergelincir dan membuat engkelnya cedera. Ayah pun langsung menolong dan memperban kaki si mantan istrinya itu. Di saat diperban, si ibu mengecek postingan yang diupload Sison. Ketika hari mulai gelap, Son pun membuat tenda. Di saat Son mencari ranting kering dan Reli berada di tenda, tiba-tiba Son pun dikejutkan kehadiran 2 orang penjahat itu dan tertangkaplah Sison. Reli pun mendengar teriakan Sison, namun dia tidak menemukan keberadaan Sison. Sison pun diinterogasi oleh penjahat itu dan menanyakan, "Kamu kesini dengan siapa?" Son pun menjawab, "Kalau saya kesini cuman bawa anjing." Dikarenakan penjahat tidak percaya, Sison pun diikat di pohon. Di saat penjahatnya meninggalkan Sison, hantu si kakek pun muncul. Son yang sedang bingung dan bertanya, "Harus bagaimana nih, kek?" Si kakek menyuruh mengotak-atik tali dengan jarinya, karena itu yang bisa dia lakukan. Singkat cerita, malam pun tiba. Kedua orang tua Son mendirikan tenda untuk istirahat. Dan di sisi lain, hantu si kakek muncul dan menyuruh si Reli untuk tidur serta meyakinkannya kalau si Son pasti bisa melewati rintangan ini. Di keesokan harinya, Sison pun berhasil melepaskan diri dan segera mengambil botol yang berisikan abu si kakek. Dikarenakan botol tersebut dekat dengan si penjahat, sialnya dia terbangun dan menodongkan dengan senjata. Dengan kekuatan dan kecerdasan yang dimilikinya, Son pun
mengelabuhi si penjahat itu. Lalu dia pun mengeluarkan jurus langkah 1000. Lari, Cil! Di waktu yang sama, ibu dan si ayah pun berpapasan dengan si Son. Dikarenakan masih panik, Son pun gerasa gerusu menyuruh orang tuanya ikut kabur. Dikarenakan orang tuanya masih kebingungan, ayah dan si ibu pun masih meminta penjelasan. Ayah naon jang, ayah naon, eling. Namun tiba-tiba orang jahat itu datang. Lalu si Rally datang dan menyerang salah satu penjahat hingga terjatuh. Namun teman penjahat menembak si Rally. Dor. Melihat hal itu, ayah pun tidak tinggal diam. Lalu menyerang penjahat itu dan melumpuhkannya. Di tengah kesedihannya, hantu si kakek pun muncul lagi dan mengatakan sebenarnya tanpa tertembak pun tetap Rally akan meninggal juga. Tetapi di sini Son membawanya mati dengan terhormat. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya ke puncak. Singkat cerita, mereka pun tiba di puncak Gunung Delila. Di sana mereka berbincang lagi untuk mengganti nama puncaknya menjadi Puncak Rally. Son pun setuju. Son pun meminta maaf kepada si kakek karena abunya sebagian dilemparkan ke penjahat. Namun si kakek tidak mempermasalahkannya karena abu hanyalah sekedar abu, tetapi jiwanya selalu bersama dengan Son. Lalu si Son pun meminta si kakek memejamkan matanya hendak memberikan kejutan, di mana Son menaburkan abu si kakek dari puncak sambil menangis dan mengucapkan salam perpisahan. Di detik-detik terakhir, si kakek pun muncul dan melambaikan tangan. Ibu sedikit terkejut mengira dia sudah gila. Tetapi Son berkata jika keberadaan si kakek memanglah nyata dan ia akan selalu ada. Just like that. Dan film pun tamat. Pesan-pesan yang bisa diambil dari alur cerita film ini: usaha, semangat, dan prioritas bertahan hidup, yaitu udara, tempat tinggal, air, dan makanan. Disubrek-subrek dulu dan ditutul jempolnya. Mungkin sekian dulu. Alnos The Gang mohon diri. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Jika ada paket data panjang, janganlah lupa nonton lagi. Gratias TV. Cus.